Amsal pasal 12 ayat 1-28. Siapa mencintai didikan, mencintai pengetahuan, tetapi siapa membenci teguran adalah dungu. Orang baik dikenan Tuhan, tetapi si penipu dihukumnya. Orang tidak akan tetap tegak karena kefasikan, tetapi akar orang benar tidak akan goncang. Istri yang cakap adalah mahkota suaminya, tetapi yang membuat malu adalah seperti penyakit yang membusukkan tulang suaminya. Rancangan orang benar adalah adil, tujuan orang fasik memperdaya. Perkataan orang fasik menghadang darah, tetapi mulut orang jujur menyelamatkan orang. Orang fasik dijatuhkan sehingga mereka tidak ada lagi, tetapi rumah orang benar berdiri tetap. Setiap orang dipuji seimbang dengan akal budinya, tetapi orang yang serong hatinya akan dihina. Lebih baik menjadi orang kecil, tetapi bekerja untuk diri sendiri, daripada berlagak orang besar, tetapi kekurangan makan. Orang benar memperhatikan hidup hewannya, tetapi belas kasihan orang fasik itu kejam. Siapa mengerjakan tanahnya akan kenyang dengan makanan, tetapi siapa mengejar barang yang sia-sia tidak berakal budi. Orang fasik mengingini jala orang jahat, tetapi akar orang benar mendatangkan hasil. Orang jahat terjerat oleh pelanggaran bibirnya, tetapi orang benar dapat keluar dari kesukaran. Setiap orang dikenyangkan dengan kebaikan oleh karena buah perkataan, dan orang mendapat balasan daripada yang dikerjakan tangannya. Jalan orang bodoh lurus dalam anggapannya sendiri, tetapi siapa mendengarkan nasihat, ia bijak. Bodohlah yang menyatakan sakit hatinya seketika itu juga, tetapi bijak yang mengabaikan cemooh. Siapa mengatakan kebenaran, menyatakan apa yang adil, tetapi saksi dusta menyatakan tipu daya. Ada orang yang lancang, mulutnya seperti tikaman pedang, tetapi lidah orang bijak mendatangkan kesembuhan. Bibir yang mengatakan kebenaran tetap untuk selama-lamanya, tetapi lidah dusta hanya untuk sekejap mata. Tipu daya ada di dalam hati orang yang merencanakan kejahatan, tetapi orang yang menasihatkan kesejahteraan mendapat sukacita. Orang benar tidak akan ditimpa oleh bencana apapun, tetapi orang fasik akan senantiasa celaka. Orang yang dusta bibirnya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang berlaku setia dikenannya. Orang yang bijak menyembunyikan pengetahuannya, tetapi hati orang bebal menyeru-nyerukan kebodohan. Tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Kekhawatiran dalam hati membungkukkan orang, tetapi perkataan yang baik menggembirakan dia. Orang benar mendapati tempat penggembalaannya, tetapi jalan orang fasik menyesatkan mereka sendiri. Orang malas tidak akan menangkap buruannya, tetapi orang rajin akan memperoleh harta yang berharga. Di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Shalom semua jemaat Tuhan, kembali kita di dalam pendalaman Alkitab Clearsight. Sekarang kita sudah memasuki kitab Amsal 12. Tuhan Yesus memberkati. Orang benar merancangkan keadilan, bukan kejahatan. Orang benar sungguh peduli kepada keadilan dan peduli kepada mereka yang membutuhkan uluran tangannya. Mereka benci kepada dusta dan ketidakjujuran. Oleh sebab itu, apapun yang dilakukannya selalu mengandung kebenaran, bukan kekejian ataupun kejahatan. Bahkan perkataannya pun berguna bagi hidup orang lain. Bagaimana dengan orang fasik? Mereka lebih mencari kepentingan dan keuntungan diri sendiri. Mereka tidak memiliki rasa takut akan Tuhan yang membuat mereka berpikir tentang adanya hari esok. Niat dan nafsu mereka dipenuhi dengan kedengkian
iri hati, dan kesia-siaan. Kritik di dalam pasal ini mari kita tanggapi dengan serius dan dijadikan dasar untuk membangun ulang hidup kita. Misalnya yang berkaitan dengan relasi dalam keluarga, keserasian dan kesehatan suami istri, dan membuat keluarga bahagia. Kadang-kadang kita semua memerlukan teguran dan perbaikan. Orang sombong tidak senang dikoreksi, tetapi seorang yang rendah hati akan dengan tulus menerima kritik dan mengambil manfaatnya. Mengenal diri sendiri penting agar kita dapat memperbaiki diri. Dibutuhkan pengendalian diri dan kerendahan hati untuk menerima kritik tanpa reaktif. Tetapi Tuhan dapat memakai kritik untuk membentuk kita menjadi seperti yang Dia kehendaki. Kita juga di pasal ini diingatkan untuk menjaga mulut atau ucapan, karena betapa dahsyatnya kerugian atau kecelakaan yang bisa terjadi dengan kata-kata yang tidak bijaksana, perkataan yang tidak berguna. Karena itu bisa seperti tikaman pedang yang dapat melukai orang lain. Perkataan yang sembrono dibenci Tuhan. Mengingat dampak yang bisa dimunculkan oleh kata-kata, penting bagi kita untuk menjaga perkataan kita. Amsal ini juga berbicara mengenai kerajinan. Lawan dari kerajinan adalah kemalasan. Kemalasan akan menyebabkan kemiskinan. Kemalasan akan mendapatkan dirinya bergantung kepada orang lain. Tetapi kerajinan akan memperkaya orang, bukan hanya secara materi, tetapi menggali lebih banyak lagi sumber dalam hidupnya. Kata-kata yang baik yang keluar dari motivasi yang baik dan disertai kerajinan, berbuat baik kepada orang lain, akan menghasilkan kehidupan yang baik dan menjadi berkat bagi orang lain dan mempermuliakan nama Tuhan. Amin.